Shalom semuanya teman-teman pembelajar firman Tuhan. Bagaimana pengalaman Anda selama ini? Pelaku firman Allah. Firman Yesus berkata di Matius 7 ayat 21-24, kalau kita dengar suara Tuhan dan melakukan, kita seumpama rumah yang dibangun di atas batu, fondasi batu karang yang kokoh. Tapi kalau kita dengar dan kita tidak lakukan, kita seperti rumah dibangun di atas pasir. Nah, kedua-duanya mentereng pada waktu musim panas, matahari terbit, bercahaya full. Apalagi kalau dekor, interior design, eksterior, interiornya keren. Kagum, orang lupa kita ini lagi berdiri di atas batu atau di atas pasir. Tapi dalam kehidupan ini kita nyata ya, kalau Anda udah jadi Kristen lebih dari 10 tahun udah tahu lah pola ritmenya Tuhan. Dia selalu membawa kita ke dalam lembah kekelaman, penderitaan, ujian, cobaan. Semuanya itu untuk melepaskan, untuk pruning, untuk menyingkirkan apa yang bukan dari Dia agar lepas lah. Supaya hanya apa yang Dia berikan dan itu ditumbuhkan, bersemai dan berbunga, berbuah, itu yang akan memuliakan Allah. Itu yang akan jadi fokus kita. Nah, orang yang kena badai, kolaps, parno, sakit jiwa, tekanan batin, mental, disorder, Anda tidak dibangun di atas batu karang yang kokoh. Anda dibangun di atas pasir. Nah, untuk itulah saya ada di Bible Study ini. Untuk membuat Anda masuk ke dalam ritme hidupnya Yesus yang bikin dia solid seperti batu karang yang kokoh, di mana dia diancam bahkan untuk memberikan nyawanya, untuk menderita, diludahin, dicambuk, disabetin mukanya, copot dagingnya demi menjadi domba Paskah bagi Anda dan saya. Dan tidak mau mundur loh. 3 jam dia negosiasi, bukan kehendakku Bapak tapi kehendakmu. Dia benar-benar mau loh kehendak Bapak yang digenapi, bukan kehendak dia. Tapi butuh berserah, dan berserah itu proses. Nah, pelajaran untuk memproses penyerahan diri, quote unquote sama dengan percaya total kepada Allah Bapa. Itu namanya datang ke hadapan Dia dan berdiam, tidak ngomong, tidak mikir, diam aja. Izinkan Tuhan datang mengisi hidup kehampaan kita yang penuh dengan hiruk pikuk dengan hadiratnya. Nah, pada waktu hadiratnya masuk ke kita, sesuatu terjadi. Itu yang lama yang gak ada urusan dengan Tuhan, itu sirna. Yang baru, yang lahir baru, yang diberikan rohnya, tempat tinggal alamat Roh Kudus di bumi, yaitu hati nurani kita. Karena kita bait Allah. Itu yang dikasih makan, dikasih nutrisi, itu yang dilatih supaya emosi daging manusia lama itu terbentuk untuk berkata tidak ngikutin nafsu daging, iya kepada kehendak Allah. Kalau enggak, kekristenan kita palsu loh. Dan kita bisa masuk neraka semua loh. So hari ini saya mengundang Anda semua yang sudah bergabung di sini untuk betul-betul tahu tujuan goalnya Anda ikut masuk ke dalam Bible Study ini. Oke? Kehadiran Anda di Bible Study nggak bikin Anda jadi dekat sama Tuhan. Tapi menghidupi apa yang dibagikan, itu menjadi praktek seharian, itu bikin Tuhan dekat sama Anda dan Anda dekat sama Tuhan. Nah, ini kehidupan yang digambarkan Rasul Paulus sampai usia rentan, rusa tua, ya, dan matinya dimakan jadi makanan dari singanya Kaisar Nero. Tapi dia tengah gigih maju ke depan seperti gunung batu, wajahnya menatap Allah. Dan dia berkata, aku sudah selesai peperangan imanku. Kalau bahasa Inggrisnya, I finished the good fight. A good fight. Ada pertandingan atau peperangan yang good loh. Scary, but it's good. Dan aku sudah selesai pertandingan imanku. Aku siap terima mahkota kehidupan. Ngadepinnya itu menghadap singa lapar yang ditaruh oleh Kaisar Nero, Kaisar Romawi. Nah, kita tahu hanya Paulus yang berani berkata. 3 kali dia minta Tuhan singkirkan duri di dalam tubuhnya yang nyakitin dia sekali. Itu utusan setan tuh. Tapi Yesus jawabannya gak ada urusan dengan menyingkirkan rasa sakit, rasa gak enak. Fokusnya Yesus adalah kasih karunia-Ku cukup. Saat kamu lemah, kuasa-Ku sempurna. Jadi dia lebih tertarik kita bergaul sama kasih karunia melewati badai kekelaman. Dia lebih tertarik kita berjalan dengan kuasa kebangkitannya daripada menyelesaikan pengalaman gak enak gitu. So,
terimalah pengalaman nggak enak itu sebagai hadiah, anugerah, di mana kita dimuridin, dibentuk Kristus menjadi serupa gambar rupa Dia. So ini konklusi daripada Anda ada di Bible study ini. So saya berdoa kita semua ini menjadi lebih serupa Kristus melalui proses yang nggak enak semua. Gak ada. Kalau kita berjalan bersama kasih karunia, kita nggak mungkin stres, depresi, nggak mungkin. Tapi kalau Anda pakai kekuatan sendiri dan Anda belum rela menyerahkan kehendakmu, ya memang pasti Anda di depresi. Karena Allah nggak ada di situ. Allah adanya di kehendak Dia, di jalan-jalan Dia, di Alkitab kita, 66 buku. Nggak ada di dompet Anda, nggak ada di kehidupan pribadi Anda yang mau-maunya sendiri. So, apakah kita sepakat mau belajar Alkitab dengan mengikuti caranya hidup Tuhan, dengan filosofi Tuhan, pikiran dan perasaan Tuhan? If you are, kita siap untuk masuk dalam pembelajar ini, ya. So saya terima kasih untuk Pak Martin Pinatik, Pak Pendeta kita yang luar biasa ini di Kalimantan Tengah. Terima kasih juga untuk Sarman Molilo dan sudah mau ya videonya bisa diulang-ulang nih, kan bisa ngikutin pelajaran, ketinggalan kapanpun juga bisa di follow up terus kok, bisa cari rolling aja di Facebook maupun di YouTube, you know. Dan saya minta Anda semuanya tolong juga untuk menjadi follower, subscriber dari YouTube dan dari Facebook. Dan saya mau Anda semuanya pencet itu loncengnya itu yang hitamnya itu loh. Jadi satu subscriber, satu lagi yang hitam loncengnya, yang itu yang perlu di-press. Jadi tidak ada miss satu pelajaran pun. Nah, kalau Anda link ke situ bisa connect ke kami anytime. Itu file dokumentasi khotbah pelajaran saya dan yang saya belajar hidupi sendiri ada semua di situ. So, thank you untuk menjadi a faithful partner mitra kerja Maria Magdalena Ministry supaya Anda bisa berjemaat di Gereja Generasi Apostolik karena udah latihan menjadi Bible student dengan Anda menjadi a good faithful follower. Oke, terima kasih untuk saudara Lukius Juliandri. Shalom juga, thank you ya. Sudah kenal nama saya berterima kasih untuk bisa mengenal Anda juga. Kasih tahu bisa Anda dari kota mana, berjemaat di mana. Saya berdoa apa yang saya ajarkan ini menumbuhkan, udah pasti mendewasakan Anda kalau Anda hidupin ya. Ini resepnya semua isinya. Dan Anda akan jadi berkat dimanapun Anda berada, apakah di Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, apakah ada di Samarinda, Balikpapan, apakah ada di Jakarta, Jabodetabek, terserah, di Bali, Denpasar, dimanapun juga Anda berada. Ini butuh praktek. Sayang kalau cuma didengerin aja sayanya. Thank you juga untuk Ibu Ratna. Thank you untuk memberkati kami tim behind the scene kami. Halo Ibu Tong, apa kabar? Salam sejahtera juga. Udah lama gak ketemu pribadi nih. Mohon dong Ibu Tong datang lagi dong. Ketemu kami juga ya di hari Minggu. Dan juga bisa gabung di kita punya care cell. Kelompok kecil contact and relate everyone. Right? Ibu Tong ikut subscribe di YouTube juga ya. And juga thank you untuk pelajaran ini, semoga Pak Martin bisa menopang Anda, mempersiapkan Anda jadi pemimpin Ketua BPD dari sinode Anda di Kalimantan. Itu mimpi saya. Oke. Terima kasih Navid Gulfam. Wow, salam kenal ya. Kita baru pertama kali dengar nama Anda nih, Navid Gulfam. Boleh kenalan dari kota mana, pulau mana, atau dari Jabodetabek. Terima kasih untuk sudah following pelajaran ini. Saya berdoa bisa terus lagi ya. Dan juga Deci Faith, thank you. Boleh salam kenal Deci. Bisa dari kota mana? Pelayanan dari mana? And Ibu Ellen Sutanto, apa kabar? Are you still in Dallas? Ibu masih ada di Dallas atau sedang liburan ke Jakarta? Trust dengan Anda muncul di sini, you are happy. Anda bisa hidup dengan bahagia di keluarga di Dallas, Amerika Serikat. And please follow our YouTube dengan subscribe lonceng hitam itu. Oke, keep in touch ya Ibu Ellen. And thank you Fani Ulaan. Ibu Fani Ulaan, apa kabar? Kapan ketemu? Kapan bisa kasih tahu dari kota mana nih berasalnya?
And juga kepada Pak Teguh Suprijanto, selamat malam setia. Terima kasih untuk kesetiaannya menjadi pembelajar bersama saya. And Ibu Joyce Rimper, wah saya senang sekali Joyce bisa bergabung. And Joyce, apa yang dibagikan ini bisa memproses semua kehilangan dan kedukaan yang mesti diproses. Kedukaan berat itu ternyata bagian yang paling penting buat Roh Kudus untuk membentuk dalam diri Joyce. Murid keserupaan dengan Kristus. Karena Yesus pun memproses kehilangannya dia. Kehilangan harga diri, reputasi, jabatan sebagai Allah. Hilang semua demi Anda dan saya. Tapi dia proses kedukaannya bagus sekali loh. Itu di Ibrani 5 ayat 7. Terima kasih untuk Wiwi Matali. Dari Manado. Terima kasih Ibu Wiwi, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung. Juga Sarman Molilo. Sekarang saya melayani sebagai gembala GBI di Desa Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Kalteng. Terima kasih Ibu Pak Pendeta Sarman Molilo. Wow, sangat memberkati sekali saya bisa melayani dan menjadi kekuatan, menjadi masukan, pewahyuan sharing dengan gembala gereja di Desa Hapalam, Kecamatan Sangalang Garing ya, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Wah, luar biasa. Saya alumni HMTC Manado Angkatan 4, sekarang HMS. Sejak malam misi tahun 1999, saat itu ibu yang melayani sampai saat tempat pelayanannya di Kalimantan Tengah. Shalom, salam urapan Roh Kudus menyertai Pak Sarman Molilo. Wow, terima kasih Pak Sarman. Ikut juga di YouTube ya Pak Sarman ya. Kasih message di situ kalau ada pertanyaan-pertanyaan apa, kalau butuh latihan di mentor. Pak Sarman, don't hesitate. Bisa kontak di YouTube kami dan pencet subscribe gitu. Oke? Alright, kita berdoa untuk minta Roh Kudus hadir dalam pembelajaran ini. Anda bisa berhenti sejenak, undang Roh Kudus. Terima kasih Bapak kami di surga. Terima kasih untuk Pak Sarman, terima kasih untuk Joyce, Pak Martin Pinatik, semua hamba-hamba Tuhan yang kau kirim untuk bisa bermitra kerja dengan pelayanan kami Maria Magdalena Ministry melalui Bible Study kami. Aku berdoa agar semua mereka menerima berkat ini. Aku menabur benih kehidupan yaitu firman Tuhan. Kayak berdoa agar hati juga dibajak terus sehingga hati kita jadi hati yang gembur, yang bagus, sehingga benih itu bisa berakar, pecah dan bertunas menjadi tanaman kebenaran yang berbuah kebenaran yang membuat kami serupa gambar rupa Tuhan. Roh Kudus, tuntun setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba Tuhan yang bergabung di Bible Study ini. Urapi mereka, buat mereka pakai lensa matanya Tuhan. Penuhi kami Roh Kudus, bimbing kami, wahyukan, beri keterangan, beri pengertian. Karena firman yang kami ngerti karena pewahyuan-Mu, Roh Kudus yang hadir secara pribadi, memerdekakan semua kita yang baik yang mengajar maupun yang belajar. Aku minta ini hanya di dalam nama Yesus. Jadilah kehendak-Mu di bumi saat ini seperti di surga. And biar setiap kami punya kesaksian berjumpa dengan Roh Kudus di sesi Bible Study ini. Kemuliaan, hormat, pujian kami balikan bagi-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, pengajaran kita adalah 7 tanda-tanda dari pemuritan Alkitabiah yang sehat. Jadi kalau gereja kita, gereja itu tempat di mana kandangnya para domba. Nah, di situ gembala mengenal dombanya, yang cacat yang mana, yang pincang, yang buta yang mana, yang ditendang sama yang induknya yang nggak mau, namanya sheep, cash lamb. Okay? Ini domba yang ditendang, nggak dimaui. Jadi ibu domba itu kalau melahirkan babynya, sheepnya, okay, the lamb, yang baby itu the lamb. Kalau lebih dari satu dia bisa tendang yang lain loh. Tinggal yang satu yang dia mau susui, yang lain dia nggak mau susui, terpaksa gembala manusianya pisahkan, kemudian ditaruh di ini domba-domba malang ya, udah dilihatin, waktu mau jam-jam mau lahirin si gembala manusia udah di situ, kemudian dikeluarin satu persatu, yang ditolak-tolak ya bukan cash sheep, yang cash sheep itu yang kebanting ya, kayak ini kemudian ditaruh di tempat khusus penuh dengan lampu yang menghangatkan badannya baru lahir dan disusui manual. Kalau nggak dipeluk sama gembala manusia, nggak disusui manual, mati loh. Oke, so saya berdoa Anda semuanya, kalau mungkin Anda berada di gereja lokal, terus Anda
ditolak, kayak nggak dimaui gitu loh, nggak dihargai. Ada orang lain yang bisa dekat sama gembalanya, Anda nggak. Dengerin baik-baik, Yesus gembala agungmu yang baik, takkan kekuranganmu. Anda datang ke Tuhan, itu kalau ada penderitaan, udah datanglah ke Tuhan. Itulah ciri-ciri modal menjadi murid Kristus yang Alkitabiah. In the suffering, in pain, you turn to God. Anda balik ke Tuhan. Nah, salah satu dari 7 tanda dari pemuritan ini, yang Alkitabiah ini adalah berada bersama dengan Tuhan sebelum berbuat apapun untuk Tuhan. Be before you do. Ini saya udah bagikan selama berapa bulan nih. Oke? Dan ini buat saya paling penting. Pentingnya gak keruan. Jadi Anda jangan bosen kalau dengar ini. Karena tantangannya berat. Oke, be before you do. Kebanyakan dari kita lebih banyak doing sampai kita korbanin tuh hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita buang, kita nggak masuk hitungan hidup kita untuk berada bersama Tuhan. And that is wrong. Itu kebalik, nggak bisa talenta skill kita menjadi lebih hebat daripada keberadaan hubungan intim dari pengertian berjalan dengan dia, mesti ngapain, ngomong apa, itu kan terjadi karena berada bersama dia. Nah ini dari sinilah keluar berbuat bagi Tuhan. Karena Tuhan beserta kita, menemani kita, gandeng kita, mengatur langkah kita untuk melakukan apa yang dia kehendaki di musim itu, di saat itu, di jam itu, di tempat itu. Nah kalau Anda seperti ini, Anda sedang berada bersama Tuhan, siapa yang bisa melawan Anda? Nggak ada. Nah tapi Anda tuh kita otot emosi kita dari manusia lama ini, yang maunya sendiri, yang narsistik gitu ya, yang mau menang aja, itu untuk berada, untuk bisa punya kehendak tunduk kepada Allah, itu butuh exercise, butuh latihan, nggak bisa spontan. Nah untuk mengerti berada bersama dengan Tuhan sebelum kita berbuat apapun, kita akan diuji melalui Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Di mana Marta itu doing dan cemas. Ternyata doingnya itu untuk nutupin kekhawatiran dia. Basically dia manusia wanita khawatir. Dan kesibukan itu nutupin supaya nggak kelihatan kekhawatirannya. Tapi kelihatan kayak berbakti buat Tuhan Yesus yang mengunjungi rumahnya. Masa berbakti buat apa? Buat tamu yang diundang, tamunya disapa juga tidak. Tamunya diladeni juga tidak. Tamunya diajak ngomong juga enggak. Aduh, kalau saya udah ngundang orang, mendingan saya di situ dong ya. Kasihan dong kalau dia punya agenda lain dan kita tahan, repot. Dan kita sibuk melakukan yang the best untuk tamu kita. Tapi tamu kita nggak suka, bahkan nggak butuh. Namun, si Maria, begitu Yesus masuk ke rumahnya, langsung tiarap di kaki Yesus dan dia menanti dengerin Tuhan ngomong. Supaya dia tahu apakah kehendak Tuhan itu kehendak dia. Supaya dia bisa melakukan semua perintah amanat agungnya Tuhan. Dia diam aja. Itu butuh kalibrasi, butuh alignment, butuh ketenangan untuk bisa mendengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu silence loh. Tapi dong Marta datang marahin Yesus. Suruh dong adik saya tuh bantu saya di dapur, masa saya ditinggal sendirian, gimana sih? So we have to be careful. So be before you do, itu membuat Anda menjadi pemimpin yang tidak addicted to work, tapi in love with Jesus. Jatuh cinta sama Yesus. Nah, oke. Dan untuk menjadi orang Kristen yang be with God, not do with God, itu adalah tempat daripada kondisi emosi dan kerohanian yang sehat. Karena orang kayak gini udah deeply aware, batinnya kenal sekali, sadar akan kehadiran orang lain dan sadar tentang kehadiran Allah. Nah, sebagai hasilnya berada bersama Tuhan itu cukup untuk menopang dia melakukan segala pekerjaannya Tuhan. Jadi Anda butuh sustainability yang menopang bikin Anda dipenuhi Roh Kudus terus, disertai Roh Kudus melakukan mujizat. Oke, nah kalau enggak, manusia lama kita punya perilaku yang mengontrol. Bahwa kita butuh teman, butuh dibutuhkan, karena kita tertolak, karena kita dibuang waktu kecil, dikwepang, karena kita keluarga miskin, jadi nggak ada uang, dikasih-kasih aja ke orang lain yang nggak punya anak. Sampai Anda terbuang-buang, tertolak, Anda juga nggak ngerti kenapa, emosi nada tinggi, all this kind of thing. Nah, being with the Father
and not with yourself only, itu dihidupin oleh Yesus setiap hari. 6-7 kali dia datang berada bersama Allah Bapaknya. Dan diam lagi. Oke, Anda tahu kan di tempat dia dikhianati oleh Yudas untuk 30 keping perak. Kan Yudas bilang dia masuk ke taman yang udah biasa sering bergabung sama Yesus, berdoa di situ. Jadi dia tahu dong tempat doanya Yesus di mana. Nah, akibatnya kita akan mendapat perubahan gaya hidup. Di mana dalam perubahan gaya hidup kita akan mendapat pengertian sendiri bahwa kenapa berada bersama Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan itu betul-betul tantangan loh. Karena Anda mesti duluin berada bersama Tuhan, jadi nggak bisa tergesa-gesa. Anda mesti tenang batinnya, baru bisa dengar suaranya, instruksinya apa. Oke, so kita masuk sekarang kepada kalau Anda sampai super sibuk, super aktif, agresif, Anda jangan buru-buru ngomong Anda kinestetik ya. Nah, Anda bagusnya duduk diam. Berdiam diri untuk memanggil Tuhan. Dan untuk berada bersama Tuhan, Anda bisa mendengar hadiratnya dan suaranya. Nah, saya berdoa dalam masa Anda berada bersama Tuhan, Anda bisa menemukan ada bagian Anda yang rame, yang males, yang tidak suka melakukan kehendak Allah, itu keras sekali sampai dagingnya nyaris hampir jatuh dalam dosa, nggak mau. Apakah hanyut arus dunia, bukannya berada bersama Tuhan. Nah, dari nomor satu ini kan dari 7 tanda-tanda pemuritan Alkitabiah yang sehat ini. Yang pertama kan be before you do. Nah, yang kedua itu Anda berada di dalam Tuhan. Anda tidak mentoleransi emosi yang gak sehat. Anda pilih berada bersama Tuhan, bukan kerja buat Tuhan melulu. Anda kabaikan harta daripada kekayaan sejarah gereja. Anda mendefinisikan kesuksesan itu salah. Jadi, nah dari situ kita masuk ke 7 tanda murid yang sehat dan biblical. 1, be before you do. 2, mengikuti Yesus yang disalibkan. Bukan ngikutin Injilnya orang Amerika atau negara-negara Eropa. Enggak, kita fokus kepada kita ikutin Yesus. Nomor 3, kita mesti memeluk kado-kado karunia dari Allah. Ternyata kalau jiwa kita kotor, kado karunia Allah itu enggak bekerja loh. 4, menemukan kembali sejarah mahal dari kedukaan dan kehilangan. Ya, di situ tuh ternyata tersembunyi kekayaan dari hadirat Tuhan yang luar biasa. Yang kelima, bikin dong kasih itu sebagai tanda utama dan terutama untuk kedewasaan rohani. Ciri-cirinya dari kasih itu. Kemudian nomor 6, tadi nomor 7, break the power of the past. Anda mesti bisa patahkan, kontrol masa lampaumu. Masa lampau terjadi, Anda mesti tahu. Oke, seperti Kansugi gitu loh. Jadi itu teori yang dari Alkitab loh. Anda pernah tahu kan Kansugi ini yang dibikin oleh jenderal perang Jepang. Ternyata di Jepang itu tidak ada produsen porselen. Jadi kalau mereka punya piring atau cawan atau cup untuk minuman teh Jepang, itu kalau sampai jatuh, mereka tuh punya filosofi jangan dibuang, tapi dipulihkan dengan ilmu kansuginya itu, di mana sambungannya disambung kembali, dilem, kemudian dikasih laker dan bubuk emas, perak atau platinum. Nah, untuk Anda yang mengikuti pelayanan, Anda akan bisa ngalami seperti ini kalau Anda bisa spend time with the Lord. Okay. Kemudian nomor 6 ya, nomor 6, break the power of the past, patahkan kuasa masa kecil, masa lampau, dan kemudian bangun kelemahan dan kerentanan dari diri kita. Nah, dari nomor 1, be before ini kita nanti bagi lagi jadi 4 bagian. 4 cara untuk bisa
to be before you do. Untuk bisa bersama dengan Tuhan Allah sebelum melakukan perbuatan atau pekerjaan Allah. Nah, ada 4 stepnya untuk ke situ. Karena berada bersama dengan Tuhan sebelum melakukan pekerjaannya buat Tuhan adalah prinsip dan praktek hidup sehari-hari para pengikut Kristus. Berada bersama Tuhan sebelum melakukan pekerjaan buat Tuhan adalah prinsip dan praktek. Katakan sama-sama, prinsip dan praktek. Hidup sehari-hari untuk para pengikut Kristus supaya nempel sama pengalaman dengan hidup prinsip praktek berada dengan Tuhan lebih penting daripada apa yang mesti lakukan. Ujung-ujungnya what are you becoming? Anda jadi apa sih? Kemudian ada usianya ya, prinsip dan praktek berada bersama dengan Tuhan sebelum pergi mengerjakan pekerjaannya Yesus setua usia ayat-ayat yang firman Tuhan yang dari firman Tuhan itu sendiri. Okay? Usia, prinsip dan praktek berada bersama dengan Tuhan itu sudah ada sebelum pergi mengerjakan pekerjaan Yesus dan setua usia ayat-ayat firman Tuhan itu sendiri, alias ini berada bersama Tuhan dan sebelum melakukan pekerjaan Tuhan ini udah ada. Sebelum Yesus ada juga udah ada kali, karena udah ada hukum Taurat. Dan inilah berada bersama Tuhan ini adalah patokan yang kuat buat saya untuk ngingetin diri saya. Ini adalah harta karun termahal yang tak pernah usang, berada bersama Tuhan. Kenapa kok berada bersama Tuhan? Tuhan dalam kita, kita dalam Tuhan. Itu kok sesuatu yang perlu dipertahankan, diperjuangkan, dilatih, didisiplin. Karena itulah harta karun termahal kita yang gak pernah usang. Karena itu pribadi Allah sendiri. Apa sih itu? Prinsip Immanuel. Nah, apa artinya Immanuel di Matius? Siapa nama Yesus? Ya, nama Yesus artinya juru selamat. Siapa nama Immanuel? Allah beserta kita. Jadi prinsip Immanuel Allah beserta kita nggak bisa ditawar. Karena Allah pribadinya maunya beserta kita. Jadi sungguh kalau kita tidak datang kepada Tuhan dan berdiam di kakinya. Berdiam, nggak usah mikir, nggak usah ngomong dalam hati. Udah rest aja. Izinkan kali ini setelah puluhan tahun Anda jadi Kristen yang Anda babak belur. Supaya Roh Kudus masuk ke dalam Anda. Petrus Kasiro menemukan 4 butir emas itu supaya bisa berada dengan Tuhan itu gimana sih? Ada 4 butir emas yang mencakup daripada menghidupi prinsip dan praktek berada bersama Tuhan. Prinsip Immanuel yang dia hidupin dengan istrinya dan timnya dia. Kalau dia sendiri sih 26 tahun. Saya masuk ke webinar Kamis malam lalu, Kamis subuh lalu. Dia sebut ini udah 26 tahun aku praktekin dan aku masih praktekin sendiri. Dia baru pulang dari Sabat selama 4 hari bersama istrinya. Dia mendapat pewahyuan lebih baru lagi tentang kedalaman. Pentingnya kita begitu dalam tertancap satu dalam loving union dengan Tuhan. Itu ada deeper understanding mengenai Great Commission, mengenai amanat agung. Oke. Saya senang loh bahwa Tuhan nggak ngubur-ngubur kita nih supaya amat agungnya jadi, tapi kita disuruh dikasih waktu dengan Allah yang panjang sabar ini untuk setia datang ke Tuhan, untuk berada bersama Tuhan. So Petrus Kasiro menemukan 4 butir emas ini setelah menghidupi prinsip dan prakteknya selama 26 tahun supaya kita bisa bersama dengan Tuhan sebelum kerja melayani buat Tuhan. Ada 4 jalan yang kita perlu hidupi sehari-hari. Jadi Anda mesti bayarlah harganya. Oke. 4 cara agar dapat bersama dengan Tuhan itu sebelum kerja buat melayani Tuhan. Anda tahu gak itu kintsugi itu, sistem itu? Itu semua yang hancur, tidak dibuang karena di Jepang gak ada pabrik porselen. Jadi kalau ada porselen atau ada pecah belah yang pecah, itu dihargai sekali. Apalagi kalau porselen yang mahal. Kemudian oleh ahli kintsugi ini seni ya, mengawetkan barang pecah yang udah berkeping-keping. Itu tuh disatuin lagi pakai lem yang diambil dari getah pohon. Katanya kalau getah pohonnya diambilin terus mati pohonnya. Dilem pecah-pecahan ini dan kemudian di sambungannya itu kemudian digelasur
diproses lagi, ini pelan dan berbulan-bulan prosesnya. Kemudian sambungan yang pakai lem-lem itu dia dilaker dengan bubuk perak, emas atau platinum. Menjadi kayak kreasi yang kreatif, yang artistik banget dan mahal banget dan hidup. Artis-artisnya banyak tinggal di New York, orang-orang Jepang yang berbahasa Jepang belum bisa berbahasa Inggris, dan mereka berkata, dari brokenness kamu akan bisa menjadi beautiful. Itu dia ambil dari prinsip Alkitab. Yesus datang kepada orang yang sakit, yang remuk hati, yang hancur hati. Bukankah Yesus dikatakan Mazmur 34 ayat 18, kalau bahasa Indonesianya ayat 19, bahwa Tuhan itu dekat sama orang yang remuk dan patah hati. Dan kemalahan orang benar banyak, tapi Tuhan lepaskan kita dari semuanya. Karena keremukan itu akan membuat sesuatu yang indah dan unik, dan kuat dan solid bersama Tuhan dengan Anda. Emasnya itu lambang dari divine, keilahiannya Allah. Karena lambang daripada Allah itu emas. Makanya bait Allah itu semua lapis emas. Dan itu nggak bisa dimasukin sembarangan orang. Nah, divinity itu selalu gold. Kan Paulus berkata, ayo kamu mau bangun pelayanan dari mana? Pakai apa? Bahannya apa? Jerami, rumput, kayu, atau perak, tembaga, emas, yang mana? Kalau emas pada hari penghakiman Tuhan, dengan api penghakimannya, kalau emas dikasih api tambah mengkilat. Tambah tulen yang murni akan keluar, yang palsu akan lepas. So kita ini adalah kintsuginya Tuhan. Di tangan Yesus, artis kintsugi kita. Keremukan udah hancur, peretelan hidupnya udah jeleknya gak keruan. Udah gak usah jaim, gak usah pakai topeng-topeng dibagus-bagusin. Siapa yang mau berkesan sama orang juga gak peduli. Anda spend berapa jam mempercantik, menggantengkan diri, menunjukkan orang kamu tuh solid, berada. Udahlah, aslinya akan keluar. Nanti keluargamu yang menderita. Bawa aja ke Tuhan. SS, solitude, silence, and centering before God. And dia akan pelan-pelan. Ini pekerjaannya berbulan nih Kintsugi. Saya mau tanya, Anda udah jadi Kristen udah berapa tahun? Saya aja udah 30 tahun. Dan baru 7 tahun terakhir ini ketemu sama artis kintsugi kita. Artis kintsugi jiwa kita. Dengan cara itu pecahan itu dikumpulin, didiemin di situ terus. Didiemin. Right? Dan kita juga mesti diem, itu pecahan diem. Dia nggak jalan dansa-dansa, pindah-pindah kiri kanan. Lihat itu cantiknya gak keruan tuh. Isn't it beautiful? Piring biasa, kalau biru polos gitu aja nggak tertarik kali. Begitu pecah dikasih lapisan emas, platinum atau perak jadi keren. Itu nilainya 500 kali lipat loh. Gara-gara emasnya dong. Dan bikinnya 6 bulanan ini untuk nyatuin lagi. Dan glasur lagi, dan di oven, dan di lacquer. Aduh, luar biasa. Semua pakai alat-alat yang minim, kecil-kecil, halus sekali. Karena pecahannya kan halus. Dan tidak ada yang retak yang gak keisi emas. Demikian pula, Yesus mau satu dengan kita. Tidak ada kehidupan Yesus yang tidak ada di dalam kita. Tidak ada kehidupan kita yang gak ada dalam Yesus. Itu mesti satu. Dan kalau kita dimasukin kehidupan Yesus, emasnya, karakternya, kepribadiannya masuk ke kita. So jadilah perabot indah seni kintsuginya Yesus sendiri. Tangan Yesus yang mengerjakan. Filipi 2 kan, ayat 12-13. Nah, untuk Anda mau jadi kintsuginya Tuhan Yesus, Anda mesti satu, buat keputusan radikal. Kalau nggak radikal ya nggak kemana-mana. Yang kedua, Anda mesti belajar merasakan perasaan-perasaanmu. Feel your feeling. Karena Tuhan bicara di EHS bab 4. Allah kita Allah yang penuh perasaan. Dan dia bicara dengan perasaannya ke dalam perasaan kita. Jadi kalau perasaan kita ditutupi dengan topeng, bagaimana Tuhan mau masuk? Kan udah diblok. Saya ajarkan bahwa Tuhan gak bisa nyentuh apa yang kamu tutupin. Ada menutupi kebohongannya, pemberontakannya, ketidaksetiaannya, dosanya dengan cawat daun pohon ara. Allah singkirkan, gak mau dikasih kulit hewan yang penuh darah. Karena hanya darah bisa menghapus dosa. Jadi nanti ada hewan yang disembelih, yang dikulitin habis, yang copot dagingnya, yang darahnya dicurahkan pol sampai gak ada setetes di badan dia lagi. Untuk menebus dosa kita.
Ayo kita berperkara. Yesaya 1 ayat 8. Yesus berkata, biar dosamu merah kayak kirmisi, aku bikin kamu putih seperti salju. Itu loh Allah yang berkarya dengan seni kintsugi. Kita tuh lebih indah, lebih kuat daripada aslinya yang remuk-remuk, ancur-ancuran, yang stres, depresi, bipolar. Semuanya itu kasih ke tangan Tuhan, and dia ubah. Dia ubah ratapan hidupmu menjadi tarian. Betul apa tidak? Nah, Anda untuk itu mesti belajar untuk merasakan perasaan Anda. Ketiga, Anda mesti integrasikan dengan ketenangan, dengan silence. Anda nggak bisa jadi hasil seninya kintsugi kalau tidak tenang dan berdiam. Dan percaya bahwa si ahli artis kintsuginya itu baik sama Anda. Yang keempat, Anda mesti hidup bersekutu in communion dengan Yesus sepanjang hari. 3, 4 kali, 5 kali dah ketemu Tuhan. Berada bersama hadiratnya untuk berdiam di tempat sunyi sampai ketenangan dari Yesus Raja Damai. Damainya masuk dan kita diam. Tidak kepikiran, tidak responi kedengaran suara apa, jadwal apaan, fokus ke Tuhan. So, kita mulai dulu ya. Kita breakdown dari 7 tanda murid Alkitab yang dengan karakteristik murid yang Alkitabiah. Kita break nomor 1 dulu nih. Dari nomor 1 dipecah jadi 4 butir emas. Being before doing. Ini sudah dihidupin sejak abad ke-3 sampai abad ke-5. Makanya kita tuh mesti belajar sejarah gereja. Kalau kita nggak belajar sejarah gereja, kita nggak tahu loh kekayaan-kekayaan apa yang dihidupin oleh orang-orang kudus zaman dulu. Zaman abad ke-3 sampai ke-5. Yang kita udah nggak punya, bahkan nggak kenal, bahkan antik, aneh. Contohnya solitude silence, and stillness, and Sabbath, and Lectio Divina. Contohnya tuh itu. Nah, untuk melakukan ini, saya jamin tantangan untuk hidup dalam mentaati jalan-jalannya Tuhan, sama dengan di zaman abad ke-3 sama ke-5. Tantangannya tuh seberat dengan zaman digital saat ini. Baik secara pribadi maupun secara ministry. Zaman dulu udah sibuk semua, nggak mungkin nggak. Kan perdagangan juga ada. Oke, semua ilmu di Mesir bukannya keluar tuh. Matematika, ilmu fisika, pantulan matahari di piramid, teori pengairan air. Kan di dalam bawah piramid itu ada aliran airnya yang dibikin dengan sistem sehingga tidak bisa kekurangan, nggak bisa kering walaupun itu di padang pasir. Oke, nah di sini Anda akan belajar the introduction to the terminology desert fathers and mothers. Di zaman gereja tuh masih dangkal dan duniawi, di mana kultur dunia masuk ke gereja. Nah di sini Anda akan belajar mengenal respon bapak-bapak atau ibu-ibu padang gurun. Ini orang-orang kenapa sih dipanggil bapak-bapak, ibu-ibu padang gurun? Karena pada waktu mereka merasa di diri mereka hadirat Allahnya itu udah nggak kelihatan, udah mulai berkurang. Terus kok apa yang disukai orang dunia, kok mereka juga jadi suka dengan orang-orang dunia itu membuat mereka takut kehilangan Tuhan, takut kehilangan hadirat Tuhan. Dan begitu mereka kerasa hadirat Tuhan udah berkurang, mereka udah mulai kering sama Tuhan, kayak tanah tandus. Dan mereka mulai diisi dengan dunia, hal-hal duniawi. Mereka pada lepasin semua kerjaan di Mesir dan larinya ke padang gurun. Ini terjadinya mula-mula di Mesir, saudara-saudara. Oke, nah dengan bapak-bapak padang gurun ini dan ibu-ibu padang gurun ini itu seperti Teresa Avila, Martin Luther. Ini yang baru-baru ya. Mereka padang gurun itu bukan lambang Anda diuji mati-matian, bukan. Ternyata padang gurun itu tempat yang cocok untuk kita berada bersama dengan Tuhan. Jadi kalau di Alkitab itu keluar kata-kata padang gurun. Di padang gurun, engkau, waktu itu masih berdarah-darah, aku temui, hai Efraim. Aku jadikan engkau mempelaiku. Tuh. Di padang gurun Roh Kudus membawa Yesus dan dicobai oleh iblis. Tapi si iblis boleh cobain. Tapi si Yesusnya mendekat pada Allah Bapa. Makanya penderitaan itu jangan dibuang. Penderitaan itu satu-satunya cara kita dekat Tuhan. Kalau kita manusia lama nggak menderita, kita manusia baru nggak bertumbuh.
Yang tempat bertumbuhnya itu padang gurun, padang belantara. Ngerti nggak kenapa orang Israel budak 430 tahun? Keluar dengan tanda-tanda ajaib yang luar biasa, fenomenal. Dari tangannya, tekanan tindasannya si Firaun. Keluar dari perbudakan 430 tahun. Mereka nggak tahu yang lain hidup tuh kecuali budak. Budak itu nggak punya identitas. Budak nggak kenal siapa diri mereka. Mereka hanyalah barang. Seperti batu gitu loh. Seperti jerami yang dipakai buat bikin batu bata. Mereka tuh salah satu jerami di mata Firaun. Makanya nggak dikasih libur. Dibawa keluar dari perbudakan yang sadis dan keji dan kejam itu. Dimerdekakan, mulai dibaptis di Laut Merah. Keluar untuk ketemu Tuhan, kenalan Tuhan. Nggak mau. Maunya minta balik lagi ke Mesir. Karena maunya apa-apa instan. Karena tiba di sisi lain dari padang gurun, keluar Mesir, mereka ketemu sama air tapi pahit. Di situ mereka dibawa ke sumur di daerah Elim. Ada 7 sumur yang manis semua. Hanya dapat 1 yang pahit. Keluar di dalam batin mereka pahit semua. Tapi kan tuh pahitnya kan bukan oleh Allah. Pahitnya udah ada dari Mesir. Dibawa ke padang gurun, men-trigger pahit-pahit yang ada di dalam hati mereka. Jadi Anda belajar loh dari orang-orang Israel yang keluar dari Mesir. Mereka tidak pernah merasakan perasaan mereka. Mereka nggak pernah ngedengerin jiwa mereka. Yang keluar karena dari dalam hati, Matius 12 ayat 36-37 kan keluar aliran-aliran, kata-kata kan. Jadi yang keluar tuh, lebih baik kita mati aja atau begini. Kamu mau bunuh kita ya, bawa kita ke padang gurun ya. Padahal di tempat itu mereka dilihatin hati mereka kayak apa. Tidak kenal Allah selama 430 tahun. Asing. Allahnya mereka, Allah nenek moyang mereka. Asing buat mereka. Dan yang keluar adalah Mesir. Yang keluar adalah nafsu, minta daging puyuh, minta semangka, minta bawang putih. Gak ada yang rohani, gak ada yang mengenal Allah. Atau udah deh, gak usah kenal Allah. Anda kan gak bisa kenal Allah tanpa kenal dirimu sendiri kan. Mereka kenal diri ngaca juga kagak. Self introspectionnya 0. Self reflectionnya 0. Mereka aneh di padang gurun, gak kerja apa-apa, gak dikasih jerami. Mereka disuruh ngikutin Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Itu ngomel terus. Jadi di padang gurun kita kenal siapa kita. Kondisi manusia lama kita hidup, berjaya, berkuasa, dominan. Atau manusia roh ciptaan baru kita yang berdominan. Hanya di padang gurun. Kalau Anda hidup manusia rohnya, Anda akan larinya ke Tuhan. Di padang gurun justru mau kenal Tuhan lebih dalam lagi. Lebih intim lagi. Makanya Robert Leah nulis lagu lebih dalam lagi. Ku rindu kau Tuhan. Itu hanya terjadi di padang belantara. Dan biasanya dalam situasi yang kita remuk hati. Mazmur 34. Hancur hati. Karena Tuhan deket waktu kita hancur hati. Karena kita gak berdaya kan. Jadi di situ kasih karunia lagi berombak-ombak, meluap-luap. Untuk memampukan kita berkata tidak kepada setan, tidak kepada nafsu daging, tidak kepada manusia lama kita. Yes, kepada kehendak Allah. Itu butuh exercise. Makanya ke padang gurun berulang-ulang kali. Yesus setelah keluar padang gurun, dikatakan setan mengundurkan diri, mencari kesempatan lain. Jadi berkali-kali loh padang gurunnya loh. Dan semakin lama semakin sakit. Nah itu nanti Anda masuk ke dalam perjalanan bab 6 EHS going through the wall. Melalui tembok-tembok yang lama Anda doa, lakukan semua yang Anda tahu. Bahkan soal itu cara tidak kerasa hadirat Tuhan. Tidak tahu di mana Tuhan berada. Anda bertanya-tanya di mana kau Tuhan. Tidak ada jawaban, tidak kedengaran apa-apa. Perasaan juga gak kedengaran apa-apa. Itu saat Anda sedang dibawa untuk Anda remuk, hancur total. Sehingga tidak lagi ada daya bisa membereskan diri, nggak bisa mikir lagi. Anda menjadi pecahan porselen kintsuginya. Nah, kalau Anda sukses menerobos the wall dan tidak quit dan nyerah total, Allah bentuk Anda menjadi serupa Dia. Anda masuk ke dalam perjalanan dipimpin Roh, Roma 8. Nah ini pertumbuhan yang melalui proses, nggak ada melalui dengar khotbah berminggu sekali ya, nggak gigit gitu ya. So di dalam introduction kepada terminologi Desert Father and Mother ini orang-orang yang kabur ke padang gurun dan pada nggak suka sama sekali untuk berada di dalam
situasi yang cemar dengan keduniawian. Tidak lagi mereka kerasan di dalam gereja karena semuanya duniawi. Nah, respon bapak-bapak gurun ini melarikan diri. Look at this, melarikan diri dari kecemaran sifat duniawi ke padang gurun di Mesir. Mesir tempat mereka ketemu Tuhan kan. Orang Israel 10 mujizat loh. Ada 10 tulah kan yang dikalahkan Tuhan. Melarikan diri, lingkari kata melarikan diri. Jadi nggak bisa, oh ya nanti aku akan ada waktu sama Tuhan. Nggak dirapi kayak gitu. Memang mesti nekat keluar. Nggak mau, aku rasa udah duniawi banget nih ya. Dari sifat-sifat duniawi yang bikin manusia, itu kasih makan manusia lama kita tuh. Dan lahirlah kegerakan, this is a movement. Di tahun 2070 sesudah Masehi, seorang biarawan namanya Anthony, pada waktu dia usia 20 tahun, dia tinggalkan hidup duniawinya, ini dari keluarga kaya loh nih, lari ke padang gurun untuk berada sendiri bersama dengan Tuhan. To be with Jesus, to be with God. Untuk memperoleh kehidupan terpisah hanya bagi Tuhan, hidup kudus. Pak Petrus berkata, jadilah engkau kudus sebab Kristus itu kudus. Nah itu kalau tidak ke padang gurun, melarikan diri keluar, pisahkan dirimu dari antara dunia, sifat-sifat duniawi ini, Anda akan tercemar. Nah alasannya kenapa kok dia lari? Sebab gereja udah sama budayanya dengan kehidupan budaya duniawi. Jadi kalau nilai di gereja sama dengan nilai di dunia, Anda hati-hati loh. Anda mendingan lebih banyak waktu spending time di padang gurun daripada kumpul-kumpul dengan orang duniawi. Kristen tapi duniawi. Nah itu terjadi karena ada infiltrasi budaya dunia ke dalam pemerintahan gereja. Yang kena tuh actually the leader dulu. Kalau leadernya kecemar dengan dunia, maka itu akan infiltrate ke dalam, meresap ke dalam semua jajaran dari gereja lokal itu. So you need to pray for pastors. Kita perlu didoain para gembala, para pendeta, supaya kita fokus ke Tuhan, berada bersama dengan Tuhan day by day, 3, 4, 5 kali per hari, seperti Daud, seperti Daniel, being with God. Daud 7 kali sehari memuji Tuhan, padahal dia ayah dari berapa istri, berapa puluh anak, dia adalah jenderal peperangan, dia raja, dia adalah penguasa dari daerah, dia pemimpin dari 3 juta orang Israel. Tapi dia tidak pernah tidak mengutamakan nomor 1, berada bersama dengan Tuhan. Nah, mereka adalah orang-orang yang membuat keputusan radikal. Nah itu ada lingkar itu, keputusan radikal. Untuk mengikuti jalur hidupnya Yesus. Siapa aja sih orang-orang itu yang kaburnya ke padang gurun? Musa, kan dia 40 tahun di padang gurun. Yang tidak punya apa-apa, hanya pegang tongkat Musa dengan silsilah keluarganya. Dan janji-janji Allah. Musa, Elia, Yohanes Pembaptis, ini semua gedenya di padang gurun. Makanya mereka hidupnya beda, bisa dibilang nyentrik. Dan apalagi Yohanes Pembaptis makanannya belalang dan madu. Nah, lebih nyentrik lagi kan. Sementara kita suka mie, kita suka babi panggang, ayam goreng. Nggak cocok sama belalang dan madu. Tapi begitu pentingnya si Yohanes Pembaptis bayar harga, kenapa dia nggak mau? Karena dia adalah orang pertama pembawa, pelopor, pembukaan jalan bagi pelayanan Mesias loh. Kalau dia salah, miring, keseret oleh arus dunia, bagaimana Yesus pelayanannya di bumi? Oh, Yesus tetap bisa jalan, tapi kan beda situasinya. Tapi si Yohanes Pembaptis kan menyiapkan jalan bagi Tuhan, right? So spending time alone with God in the desert. Tujuan Anda adalah spend time, waktu pribadi dengan Allah sendirian, bukan kesepian. Sendirian mengambil waktu untuk berdua bersama Allah di padang belantara. It is a must. Ini mesti radikal. Tapi kalau nggak pernah lakukan sama sekali ya mau radikal agak kaget sih, karena nggak kerasa kan. Tapi kalau udah sering kali melakukan solitude silence, Anda aneh kalau nggak solitude silence. Udah dibentuk ototnya. Mereka ini menjadi pengikut Kristus yang dipenuhi hikmat Allah dan menjadi penasehat bijaksana.
Jadi kenapa kok mereka ada di padang gurun sendiri? Karena mereka being with God. Sampai jatuh cinta sama Tuhan, sampai cinta mula-mula. Dan mereka mengisi diri mereka dengan tangki-tangki emosi yang penuh kasih Allah. Dan mereka jadi pengikut Kristus. Karena Kristus juga dibawa ke padang gurun sama Roh Kudus. Roh Kudus loh yang bawa. Yang dipenuhi hikmat Allah. Karena di mana ada Allah, di situ ada hikmatnya. Dan Allah lah di tempat padang belantara itu yang menjadi penasehat bijaksana. Di situ di padang gurun kita kenalan sama Roh Kudus. Kita kenalan sama roh kasih karunia. Sakaria katakan, Ibrani 4 katakan, dia namanya roh kasih karunia. Nah, di sini saya mau bagikan pada Anda ada salah satu orang daripada Desert Father yang namanya Arsenius. Arsenius ini lahir di Roma pada tahun 350 sesudah Masehi, bertumbuh gede berdasarkan berdasarkan pelayanan dengan orang-orang keluarga Kristen. Dia besar di keluarga kaya dan berpengaruh, sangat dihormati sebagai keluarga Kristen. Dan sangat terdidik dan merupakan keluarga Kristen terhormat. Nah, dia sudah menyelesaikan pendidikan tingkat tinggi oleh yang dibiayai oleh senator Romawi, dibayarin loh. Dipilih oleh Kaisar Theodosius the Great. Ini anaknya daripada Kaisar Romawi yang sebelumnya. Nah, di situ dia diberikan kayak bimbel gitu loh, kayak tutoring untuk mendidik anak-anaknya. Bagaimanapun juga setelah 11 tahun hidup dalam kehidupan nikmat, kaya raya, mewah. Pada waktu dia hidup seperti itu, apa yang terjadi di istananya si Kaisar, karena dia tahankan Kaisar, Arsenius itu berkata, Tuhan, Lord, show me, maaf ya, itu show me, bukan shot me, show me the way to be safe. Jadi dia berkata, dia tuh udah rasanya nilai keduniaan, kemewahan dari istana, hidup foya-foya, bikin dia sampai, aku kok nggak beda sama cara hidupnya, kayak gaya hidupnya kayak hidup dengan sistem daripada slowing down. Ini ada apa ya? So, dia udah muak hidup dalam kemewahan istana setelah 11 tahun. Hatinya menjerit, Lord, show me the way to be safe. Nah, dia mendengar jawaban yang mengerikan sekali. Jawaban yang bukan yang enak di daging, enak di kuping, sedap dijalankannya. Tidak. Tetapi jawabannya adalah, Arsenius, lari dari orang-orang dan kamu akan disembuhkan. Dia dengar jawaban dari surga. Arsenius, itu juga ada koreksi ya. Dia mendapat jawaban dari surga, dia secara audible, kedengaran suaranya. Nah, ini luar biasa. Dan suara Tuhan yang audible berkata begini, Arsenius, flee from people and you shall be saved. Kamu melarikan diri dari orang banyak, baru kamu diselamatkan. Arsenius melarikan diri, kehidupan gurun di Mesir, dan meninggalkan keramaian dunia. Dia pergi ke solitary place. Nah, itu dari kata solitude tuh dari solitary place. Solitary place artinya tempat sunyi sendirian untuk berada bersama dengan Tuhan. Nah, dari istana mewah dia keluar. Oke. Dan dia teriak sama Tuhan, tunjukkan dong bagaimana caranya hidup kudus, bagaimana cara, karena dia kok duniawi sekali, faktor dunia ini kok kuat sekali. Bagaimana sih untuk bisa selamat dari tekanan dunia ini? Nah, begitu dia berdoa dan di tempat yang sepi dan sunyi, Anda mau tahu suara apa yang dia dengar lagi sebagai suara Tuhan yang audible? Arsenius, kabur, flee itu kabur. Be silent, ke tempat yang tenang. Pray always, terus berdoa ya. For these are the source of sinlessness.
Karena ini semua sumber daripada penyebab dosa. Dan dosa itu yang merusak jiwa kita. Padahal jiwa kita itu anugerah pemberian Tuhan. Seperti yang Tuhan ciptakan sebagai gambar rupa Dia. Tapi karena dosa rusak. Jadi dosa itu merusak jiwa, merusak emosi, merusak pikiran. Aduh, bahaya tuh dosa itu. Oke, doa yang sama lagi dijawab oleh Tuhan. Arsenius, flee, be silent, pray always. For these are the source of sinlessness. Waduh, di Roma 6 jadi kenyataan. Aduh, saya seneng banget. Roma 6 berkata kamu bisa hidup bebas merdeka dari dosa loh. Asal kamu pandang dirimu mati bagi dosa, hidup bagi Tuhan. Nah, flee, be silent, pray always, for these are the source of sinlessness. Mau Anda bisa hidup bebas dosa? Bisa, ini jawabannya. Lari kepada gurun untuk berada bersama Tuhan secara radikal. Sekali lagi, Arsenius buat keputusan radikal. Nah, keputusan radikal untuk berdiam di hadapan hadirat Allah dan berdoa senantiasa adalah sumber kehidupan bebas berdosa. Anda boleh screenshot itu. Keputusan radikal untuk berdiam di hadapan hadirat Allah dan berdoa senantiasa adalah sumber kehidupan bebas berdosa. So, Anda berada semuanya di pengalaman padang gurun ya. Padang gurun rohani sih. Adalah keputusan radikal yang the best of the best. Ini kelas emas deh, kelas kintsugi. Untuk membuat pemutusan. Kita break ya, cycle ritme hidup dan siklus kehidupan kebiasaan lama kita yang kecanduan, nagih kerjaan, nagih pelayanan, lagi khotbah, nagih jadwal khotbah. Kalau perubahan-perubahan dilakukan nggak jadi di khotbah, oh saya senang banget. Nggak apa-apa, karena belum tentu apa yang gue khotbahin dihidupin juga. Untuk membuat pemutusan bersih dari siklus kebiasaan-kebiasaan dan ritme-ritme yang bikin kita terputus dari hidup bersama dengan Tuhan. Itu apapun deh, Anda self-introspection deh. Anda self-reflection. Apakah ada kebiasaan yang Anda sukai sampai hari ini dari manusia lama? Dan apakah ada adat istiadat yang kau hidupin yang tidak menyenangkan Tuhan? Yang bikin Anda kompromi? Ada nggak? Nah, ini adalah bagaimana hidup kekal Anda bisa berhenti. Oke? Bisa berhenti dan keblok. Tersumbat. Akibatnya Anda bekerja untuk Tuhan tanpa Tuhan. Nah, saya bagi penutup pesan saya adalah ini adalah untuk berada bersama Tuhan ya. Ini adalah kehidupan berhenti untuk membatalkan, menghancurkan kecanduan kepada tugas dan doings. Lihat di 2 Korintus 3 ayat 17. Pada waktu Anda berdiam, hadirat Allah masuk. Kasih-Nya memenuhi jiwa Anda. Di situ Roh Kudus hadir, sebab Tuhan adalah Roh Kudus. Dan di mana Roh Allah di situ ada kemerdekaan. So, saya berdoa Anda merdeka menyembah Tuhan, merdeka mentaati jalan-jalannya Tuhan, merdeka memuji Tuhan, mengucap syukur tanpa takut ditolak orang. Justru Anda punya kehidupan yang normal. Kita kalau mengucap syukur normal, yang ngutukin orang malah nggak normal. Right? Oke, so mari kita patahkan siklus kecanduan kerjaan dan hidup dengan tenang, menerima kasih karunia Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesusku yang terkasih, Kau memodelkan hidup di bumi supaya tidak berdosa karena Kau belajar taat dari apa yang Kau derita dan Kau tidak sama sekali membuat kebiasaan itu lebih kencang daripada kebiasaan yang sedang kami bina, sedang kami bangun melalui day by day. So aku berdoa agar setiap pembaca firman sudah mengenal bagaimana hidup day by day bersama Tuhan. Sudah ada alatnya, gigih, setia, maka Tuhan akan memberkati Anda. Alright, kita akan berdoa untuk supaya setiap Anda bisa bebas dari kecanduan kerjaan dan ikut Tuhan sepanjang hari di dalam nama Yesus. Amin. Jangan lupa saya akan kunjungi lagi ada di Bali, di Hotel Trans Resort Bali, di boardroom
di ruangan boardroom di bagian lobby bawah dari Hotel Trans. Anda akan suka tempatnya, sangat nyaman sekali. Dan Anda bisa ada waktu untuk tanya jawab sama kami semua setelah firman dibagikan. Anda bisa berkenalan dengan tim kami, berkenalan dengan kami, dan tanya jawab apa yang dibagikan. Maupun apa yang diajarkan selama di Bali. Oke, sampai jumpa jam 1:30 sampai jam 4 sore ya di Trans Hotel. Tuhan berkati.